Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Akbar Haryati dengan NPM 255115 dari mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum dengan kampus Universitas Internasional Batam. Di sini saya bakal menjelaskan tentang artikel saya di mana ya berjudul besar Peran Makalah Mahkamah Agung Rakyat dalam Sistem Konstitusional di Cina. Oke, tanpa lama-lama dan tanpa membuang waktu, mari kita jelaskan. Sebelumnya saya minta maaf jika ini ada salah kata, salah ucapan, dan hal lainnya. Di sini saya baru masih belajar, tapi saya ingin mendapatkan hasil yang bagus dan saya ingin menambahkan wawasan yang luas. Maka dari itu izinkan saya sebelumnya untuk menjelaskan terlebih dahulu dengan pemahaman dan pembicaraan saya. Rakyat Tiongkok atau yang disebut RRT meskipun secara konstitusional MAR diakui sebagai lembaga peradilan tinggi. Dalam praktik, MAR berpotensi di bawah pengaruh kuat Partai Komunis Tiongkok atau disebut PTKI. Artikel ini membahas Mahkamah Agung atau disebut MAR, Mahkamah Agung Rakyat. Dalam sistem konstitusional, Republik bertujuan untuk menganalisis fungsi internasional MAR, hubungan dalam lembaga negara lainnya, serta kontribusinya terhadap reformasi hukum di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi doktrinal dan kooperatif. Data primer diperoleh dari Konstitu RRT, Undang-Undang Tantangan Mahkamah Agung Rakyat, serta putusan-putusan MAR yang tersebut secara publik. Data sekunder mencakup jurnal akademik, benda hukum, dan laporan organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Project Justice Project. Mahkamah Agung Rakyat atau yang disebut MAR merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam sistem hukum Republik yang ada di Tiongkok sendiri. Berdasarkan konstitusi RRT tahun 1982, MAR memiliki kewenangan untuk mengatasi permasalahan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum di seluruh negeri. Namun dalam sistem politik satu partai dianut oleh Tiongkok, peran MAR tidak sepenuhnya independen. Sejak awal berdirinya RRT pada tahun 1949, sistem hukum di Tiongkok telah mengalami berbagai perubahan. Reformasi hukum yang dimulai pada era Deng Xiaoping membawa MAR ke arah profesionalisasi dan modernisasi. Namun, dominasi Partai Komunis Tiongkok (PKT) atau yang disingkat PKT tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi arah dan kebijakan hukum, termaksud dalam proses peradilan. Studi sebelumnya oleh Peribun tahun 2002 dan Lupman tahun 1999 berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga stabilitas sosial dan hukum, bukan sebagai lembaga independen yang menegak supremasi hukum. Keterbatasan hukum dan studi tersebut adalah kurangnya fokus pada dinamika internasional MAR dan interaksinya dengan lembaga negara lainnya seperti Kongres Rakyat Nasional atau disebut KRN. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran yang MAR dalam sistem konstitusional Tiongkok serta mengevaluasi tantangan dan prospek reformasi peradilan dengan pendekatan yuridis normatif. Studi konversi artikel ini mengenai kajian MAR menjalankan fungsi yudisialnya. Sejauh ini namanya dan Fencheng kontribusi terhadap pembangunan hukum di Tiongkok. Mahkamah Agung Rakyat memiliki peran penting dalam sistem konstitusional
Tiongkok berbagai lembaga peradilan tertinggi. Meskipun secara formal memiliki kewenangan luas, berprofesi sebagai kerangan politik yang membatasi independennya reformasi hukum telah memberikan ruang bagi MAR untuk berkembang sebagai institusi hukum yang lebih profesional dan modern. Artikel ini menunjukkan bahwa MAR memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam penegak hukum di Tiongkok, asalkan didukung oleh reformasi struktural dan konstitusi terhadap supremasi hukum. Untuk perlunya adanya penggunaan fungsi justice review penting, Tiongkok adalah salah satu negara dengan sejarah terpanjang di dunia. Rakyat dari berbagai bangsa di Tiongkok telah bersama-sama menciptakan budaya yang gemilang dan tradisi reformasi yang gemilang. Tiongkok feudal secara terhadap menyusut setelah tahun 1840 dan semi-semi rakyat Tiongkok mengorbankan gelombang lainnya, perjuangan heroik dan kemerdekaan dan pembahasan nasional serta demi demokrasi dan kebebasan. Perubahan sejarah yang besar dan mengguncang telah terjadi di Tiongkok pada abad ke-20 reformasi 1911. Namun, Tiongkok belum memenuhi tugas sejarah mereka untuk menggulingkan imperialisme dan feodalisme. Setelah berjuang keras berlarut-larut dan berliku-liku, berbaik bersenjata maupun tidak, rakyat Tiongkok dari semua bangsa dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok dengan ketua Mao Zedong akhirnya pada tahun 1949 menggulingkan kekuasaan reformasi feodalisme dan mendirikan rakyat Tiongkok. Setelah itu rakyat Tiongkok mengambil alih kekuasaan negara tangan mereka sendiri. Transisi masyarakat Tiongkok dari demokrasi baru ke masyarakat sosialis berlangsung selangkah demi selangkah. Transformasi sosialis ke kepemilikan kepribadian atas produksi telah mereka. Rakyat Tiongkok dan tentara membebaskan rakyat Tiongkok serta menggagalkan agresi, sabotase dan provokasi bersenjata oleh kaum imperialisasi dan hegemoni, menjaga kemerdekaan dan keamanan nasional Tiongkok serta memperkuat pertahanan nasional Tiongkok. Taiwan adalah bagian dari wilayah suci Republik Rakyat Tiongkok, merupakan tugas mulia sebagai rakyat Tiongkok, termasuk rekan-rekan senegara kita di Taiwan, untuk memutuskan tugas besar menyatukan kembali tanah air dalam membangun sosialisme. Sangat penting untuk mengandalkan kaum buruh, tani, dan intelektual serta menyatukan semua kekuatan yang ada dapat dipersatukan. Selama bertahun-tahun revolusi membangun dan reformasi dibentuk, kedemikiannya Partai Komunis telah membentuk sebuah front persatuan politik yang luas. Front ini terdiri dari partai demokrasi dan organisasi-organisasi masyarakat yang merangkul semua pekerjaan sosialisasi, semua pendukung sosialisasi patriot yang memperluas penyatuannya kembali tanah dan semua mengabaikan diri. Tiongkok Front dalam perjuangan untuk modernisasikan serta untuk menyatukan warga Tiongkok kembali ke dalam suatu negara mereka. Pasal 1 Republik Rakyat Tiongkok adalah negara sosialis di bawah diktatorat demokrasi oleh kelas pekerja dan berdasarkan beraliansi pekerja petani. Sistem dasar Republik Indonesia Tiongkok. Komunitas Tiongkok yang merupakan ciri khas sosiologis, sabotase, dan hal lainnya. Pasal 2 semua kekuasaan
di Republik Rakyat Tiongkok adalah memiliki badan yang melalui rakyat menjalankan kekuasaan negara adalah Kongres Rakyat Nasional dan Kongres Rakyat Lokal pada sebagai tingkat rakyat penyelenggaraan urusan negara dan pengelolaan ekonomi budaya melalui berbagai saluran dan berbagai acara hukum dan pengawasan. Demikian yang saya dapat bisa jelaskan tentang artikel yang saya buat tentang Institut Negara Tiongkok sendiri. Maka dari itu, bila ada salah kata dan salah ucapan serta informasi lainnya, saya mohon maaf karena kita adalah manusia, tempatnya salah, dan kita juga adalah saling belajar dan memahami gimana hal-hal hukum yang ada di Indonesia maupun yang di luar. Serta dari itu saya mohon maaf, semoga hasil ini bisa dapat menghasilkan yang baik. So, terima kasih semuanya, terima kasih kepada dosen saya juga. Selamat malam.